Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau ciptakan kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat malam hari yang indah ini kami bersyukur boleh hadir bersama-sama dengan keluarga, menikmati ibadah penghiburan, dan biarlah Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menghiburkan, menguatkan kami semua, dan berkat firman Allah menjadi bagian kami. Sebentar kami akan memberikan waktu untuk memuji Tuhan. Mari Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan saat malam hari ini boleh menjadi sumber kekuatan kami semua, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sering kita mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Dan sekali lagi, sering kita mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, sering kita mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karya-Mu. Ajarku memahami, serahkan diri menapi karya-Mu, serahkan diri menapi karya-Mu. Selamat malam keluarga yang saya kasihi, dan juga sidang perkabungan, Bapak Saudara yang boleh hadir bersama dengan keluarga tempat ini untuk
memberikan penghiburan kepada keluarga. Penghiburan yang sesungguhnya datangnya dari Allah saja. Karena kita tahu kita manusia terbatas adanya. Bapak Saudara, ada satu kisah di dalam kitab suci yang kemudian menyingkapkan misteri kehidupan ini. Apa yang menjadi misteri dalam kehidupan manusia saat ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Halo? Ada yang ingin sumbang saran? Kira-kira apa yang bagi Bapak Saudara menjadi misteri dalam kehidupan ini? Atau semuanya sudah tersingkap, tidak ada satupun misteri? Apa kira-kira? Ya, masa depan. Hari esok itu masih menjadi misteri bagi kita. Bahkan kematian menjadi misteri besar bagi umat manusia. Pastor David, seorang hamba Tuhan, saya sering mengkhotbahkan bagaimana akhir kehidupan. Pastor David dalam anugerah Tuhan kemarin memberikan kesaksian. Dia boleh melihat surga, tetapi beliau masih ada di tempat ini. Surga yang sesungguhnya seperti apa? Misteri. Tetapi kita bersyukur di dalam segala misteri yang ada, firman Tuhan, kitab suci memberikan jawaban. Untuk itu dengarkanlah kisah di dalam kitab suci yang kemudian memberikan jawaban atas misteri kehidupan manusia, yaitu kematian yang kita tidak tahu seperti apa. Kitab suci memberikan jawaban. Demikian firman Tuhan. Ini kisahnya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya,
Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Saudara, terpecahkan satu misteri kehidupan kita. Akhir kehidupan manusia ternyata bukan ketika terbaring di dalam peti. Akhir kehidupan manusia ternyata bukan ketika dia menghembuskan nafas terakhir. Ada kehidupan setelah kematian. Kehidupannya seperti apa? Kisah tadi menjelaskan sangat jelas. Ada dua orang tadi digambarkan, yang seorang kaya raya yang hidup mewah, makanannya berlimpah. Bahkan saking berlimpahnya, bukan saja anjing yang makan dari kolong mejanya, tapi siapa? Ada juga manusia yang makan dari remah-remah yang jatuh. Bapak Saudara, kalau mau pilih-pilih yang mana? Yang makan di atas meja atau makan yang remah-remah yang jatuh? Pilih yang mana? Di atas meja. Betul? Yakin? Nggak akan berubah keputusannya? Benar, sebagai manusia kita pasti ingin makan dari meja, makanan yang berlimpah. Kita pasti tidak mau makan seperti Lazarus, makan dari sisa-sisa makanan. Tetapi mau tidak mau, kenyataan membuktikan ada orang yang seperti orang kaya, makan berkelimpahan. Tapi ada juga orang yang miskin melarat, makan dari belas kasihan orang lain. Tetapi lihat Bapak Saudara, kisah dalam kitab suci ini memberikan kita satu pernyataan tegas. Siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, apakah kita orang yang makan dengan berkelimpahan di atas meja, atau kita orang yang makan dari sisa-sisa yang dijatuhkan oleh orang yang makan di atas meja, makan remah-remah, suatu saat kita pasti akan apa? Mati. Nah, ini kunci yang paling penting. Kenapa? Karena makan di atas meja dengan kelimpahan, makan dengan susah payah dari remah-remah, itu ada batas waktunya. Mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Tetapi selanjutnya tidak lagi akan ada perubahan. Kisah selanjutnya menceritakan orang yang makan berkelimpahan di atas meja, akhirnya tempatnya di mana? Di neraka. Siksa api neraka. Ketika dia memandang Abraham, dia memelas, minta belas kasihan. Dia berkata apa? Bapak Abraham, tolong celupkan jarimu supaya kami mendapatkan kesejukan. Kami sangat menderita di tempat ini. Suruh Lazarus yang saat itu duduk di pangkuan Abraham, yang waktu di kehidupan dunia makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi Bapak Abraham berkata apa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bukannya Bapak Abraham Lazarus tidak memiliki kasih. Tidak, mereka punya kasih. Tetapi kehidupan di akhirat sangat berbeda dengan kehidupan di duniawi. Kehidupan di akhirat merupakan keputusan yang kita ambil dalam kehidupan saat ini. Karena di sana tidak ada perubahan. Apa kata Bapak Abraham? Tidak bisa. Di antara kita terbentang jurang yang dalam. Bukan lagu ya. Ada lagu kayak itu ya. Di antara hatimu dan hatiku. Wah, bukan seperti itu. Itu masih bisa dilewati. Tapi ada jurang pemisah. Ada api yang menyala-nyala yang tidak bisa dilewati. Dari sana tidak bisa ke sini, dari sini tidak bisa ke sana. Mau pilih yang mana?
Yang makan di atas meja atau remah-remah? Mau pilih yang mana? Oh, remah-remah sekarang. Tadi di atas meja, sekarang remah-remah. Inilah kita manusia. Kita pasti ingin menikmati hal yang baik dan syukur kepada Allah. Apapun pilihan kita dan apapun kenyataan yang sedang kita alami sekarang, ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Dengarkan seruan dari orang kaya. Dia berkata apa? Bapak Abraham, karena aku nggak bisa lagi menyeberang dari tempat ini yang penuh penderitaan, tolonglah suruh Lazarus pergi ke rumah orang tua saya. Di sana masih ada 5 saudaraku. Saya tidak mau kalau mereka mati masuk bersama-sama dengan saya di dalam penderitaan ini. Ini belas kasihan orang yang telah meninggal dunia karena dia telah mengalami penderitaan itu. Tapi Bapak Abraham bilang apa? Tidak bisa lagi. Karena kepada mereka ada kesaksian para nabi, ada kitab suci. Tapi saking sayangnya orang kaya ini kepada saudara-saudara, dia bilang apa? Bapak Abraham, kalau kesaksian para nabi, kesaksian pengkhotbah firman Tuhan, kayaknya itu kurang afdol ya. Kurang afdol mungkin, kurang kuat mungkin. Kalau ada orang mati datang bangkit memberitakan kabar baik, mereka akan percaya. Tapi bilang Bapak Abraham apa? Dan dengar baik-baik. Kalau kita nggak mau mendengarkan firman Tuhan, siapapun yang datang kepada kita, kita tidak akan terima. Itu firman Tuhan. Kabar baik sungguh indah. Ada kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Saya tidak tahu apa yang sedang diserukan oleh almarhum, tetapi saya tahu hati almarhum. Beliau mau anak-anaknya hidup di dalam kebahagiaan. Tidak ada orang tua, tidak ada keluarga yang mau anak cucunya hidup menderita. Betul? Nggak ada yang mau. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau pilih yang mana? Mau pilih orang kaya makan di atas meja, tetapi akhir kehidupannya di dalam perapian yang menyala-nyala, atau seperti Lazarus, walaupun makan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya, tetapi dalam kehidupan kekal dia menikmati bahagia surgawi. Mau pilih yang mana? Lazarus atau orang kaya? Lazarus. Kalau saya pilih, bagaimanapun hidup saya, apa saya kaya, saya miskin, saya mau cinta Tuhan. Amin. Jadi jangan pikir firman Tuhan bilang ini semua orang kaya masuk neraka. Oh, itu salah. Kenapa orang kaya ini masuk neraka? Karena ingat, dia tidak memiliki kasih. Kenapa dia tidak memiliki kasih? Lazarus miskin, makan dari remah-remah. Mana kepeduliannya? Dan kenapa orang ini nggak punya kasih? Mengapa? Karena dia nggak punya sumber kasih itu. Dan kemungkinan besar dia belum mengalami bagaimana dikasihi. Kalau kita belum pernah merasa dikasihi, percayalah, kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Kasih yang kita berikan itu adalah kasih yang semu, kasih yang hanya untuk pelampiasan atau aktualisasi diri. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih ketika kita memberi tanpa meminta dan mengharap balasan. Itulah kasih Yesus Kristus. Ingat kitab suci berkata, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Kalau kita mau kasih apa? Orang kaya tadi nasi aja nggak mau kasih, remah-remah mungkin lihat-lihat, kalau terlalu banyak mungkin ditendang. Tapi Allah, dia memberikan anaknya yang tunggal. Ada yang rela mau memberikan anaknya untuk orang lain? Ada. Bapa di sorga memberikan keteladanan. Kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita
misteri kehidupan, ada jawaban di dalam kitab suci. Dan kitab suci yang kita percaya, ya dan amin. Kenapa? Karena kesaksiannya itu sangat-sangat terbukti. Tidak ada kesaksian kisah selain kisah di dalam kitab suci yang benar-benar memberikan gambaran jelas dan kesaksian yang nyata dan pasti bahwa orang yang percaya Kristus, dia akan memiliki hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Sekali lagi, apapun status kita, mari hiduplah di dalam kasih akan Kristus. Hidup ini bukan kita, bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang siapa? Tentang Tuhan. Dan hidup ini bukan tentang kita dan Tuhan saja, tapi hidup ini tentang kita, Tuhan, dan sesama kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih boleh mendengarkan sabda firman-Mu, mengingatkan kami manusia terkadang takut ketika menghadapi kematian. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami bersyukur kitab suci memberikan jawaban. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang dikasihi Yesus, maka mereka akan menikmati kebahagiaan sebagaimana Abraham dan Lazarus dan orang-orang kudus yang telah mendahului kami. Hidup kekal tanpa penderitaan dalam surga. Terima kasih Tuhan. Namun ampuni kami kalau hari-hari ini kami terkadang hidup hanya memikirkan hidup kami sendiri, tanpa memikirkan sesama, apalagi memikirkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami kesempatan untuk berubah, sehingga kami benar-benar menikmati belas kasih Tuhan itu. Terima kasih. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Saudara, waktu ini kita akan mendoakan secara khusus untuk keluarga yang berduka. Untuk itu saya mengajak semua Bapak Saudara yang hadir malam ini, mari kita memberikan waktu sejenak untuk kita mendoakan keluarga. Besok acara keberangkatan jenazah dari tempat ini kita doakan, rencananya pukul 9.30 pagi dan akan lanjut di krematorium dan akan melaksanakan acara kremasi pada pukul 11 siang. Doakan itu. Setelah itu rencananya hari Kamis akan mengadakan pelarungan abu jenazah di Pulau Rupat. Ya, doakan keluarga yang akan berangkat ke sana. Perjalanan cukup jauh karena akan berangkat pagi dan setelah itu akan kembali lagi. Doakan supaya keluarga ditolong, dilindungi oleh Tuhan, pergi dan kembali dalam keadaan selamat. Doakan juga untuk keluarga, untuk istri almarhum yang saat ini tidak bersama dengan kami karena ada keadaan kurang. Oh, hadir ya. Tidak. Oke, Ibu Lydia juga, istri almarhum juga yang hadir bersama kita. Doakan tetap diberikan kekuatan. Anak-anak, cucu-cucu, biarlah ditolong oleh Tuhan. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu didoakan. Masih ada tambahan untuk kita doakan? Cukup. Oke, baik. Baik, Bapak Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu untuk segala rencana kami ke depan, terkhusus besok pukul 9.30 akan ada ibadah keberangkatan dari tempat ini ke krematorium. Tuhan tolong dalam perjalanan agar supaya semua berjalan dengan baik.
Demikian juga untuk rencana pelarungan abu jenazah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu nanti di Pulau Rupat. Tuhan tolong agar supaya perjalanan yang akan kami tempuh biarlah juga berjalan dengan baik. Setiap hari, setiap waktu kami minta penyertaan Tuhan. Perjalanan lewat darat, lewat lautan, Tuhan sertai, sehingga keluarga pergi dan kembali dalam keadaan selamat. Hamba berdoa kesehatan jasmani dan kesehatan rohani terlebih Tuhan berikan kepada keluarga, sehingga di tengah duka cita ini, di tengah kelelahan fisik mental mereka tetap kuat, tegar berdiri, dan mereka boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan tolong. Terima kasih banyak Bapa. Dan hamba berdoa secara khusus untuk setiap pelayat yang datang. Tuhan berkati mereka. Kerelaan hati mereka mau datang untuk memberikan penghiburan, tanda penghormatan kasih mereka. Biarlah Tuhan balaskan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami Tuhan menyerahkan semuanya di dalam belas kasih Tuhan. Kami percaya yang terjadi ketika Tuhan berkenan itulah yang terbaik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Sesuai dengan acara hari ini adalah malam penghiburan. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu sekalian semuanya bisa terhibur di sini. Jadi saya ingin lihat wajahnya tersenyum karena terhibur. Kalau enggak, gagal kita. Jadi bukan malam penghiburan, jadi malam kesedihan. Berasal dari keluarga besar Chong Afi, diminta balik ke Medan karena waktu itu sebelum berangkat ke Belanda mengambil pendidikan pertanian, beliau diharapkan untuk mengurus kebun keluarga, kebun kelapa sawit. Sehingga beliau akhirnya melamar kerja di Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS yang dulu namanya RISPA. Setelah bekerja di RISPA, beliau pindah kerja lagi di perkebunan Sokvindo sampai pensiun atas rekomendasi dari teman-teman beliau yang ada di Grup Salim, perkebunan sawit Grup Salim. Beliau diminta untuk ikut bergabung juga, dan akhirnya setelah pensiun dari Sokvindo, beliau bergabung di perusahaan perkebunan Salim Group. Dan almarhum ini pada usia 88 tahun, terakhir sebelum beliau berpulang ke rumah Bapa di surga, beliau masih sebagai staf di perusahaan tersebut. Jadi masih tetap bekerja walaupun usianya sudah 88 tahun. Itu semuanya ada sebabnya. Jadi beliau ini adalah seorang pakar di dalam bidang penelitian kelapa sawit. Beliau itu yang saya juga baru dengar dari rekan-rekan sejawat beliau, bahwa beliau adalah satu dari 5 orang di dunia yang menguasai bidang breeding. Artinya ahli kawin. Maksudnya ahli mengawinkan kelapa sawit. Jadi beliau ini menguasai 5 bahasa karena kepakarannya di bidang
pemulihan tanaman dan kepakarannya, kemampuannya berbahasa. Jadi beliau bisa berbahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah pasti. Kemudian pada tahun sekitar 1978 beliau dipercaya oleh perusahaan Sokvindo yang merupakan perusahaan Belgia, dari negara Belgia, untuk menjadi wakil perusahaan menerima kunjungan dari Raja dan Ratu Belgia ke perkebunan. Dan pada saat itu juga Wakil Presiden Hamengkubuwono ke-9 juga turut hadir. Beliau juga pernah mengikuti pendidikan di Prancis untuk membuat kultur jaringan kelapa sawit. Moto beliau dalam bekerja adalah bahwa kalau kita bekerja, kita harus tunjukkan kepada orang bahwa kerja kita itu penting. Karena itu makanya apa yang beliau hasilkan pada sampai saat ini itu penting untuk pengembangan kelapa sawit, terutama di perkebunan kelapa sawit. Sekilas mengenai beliau sifatnya humoris, banyak teman, pintar bergaul, dan pintar berdiplomasi, sehingga beliau sedikit orang yang mampu untuk menembus batas untuk menghasilkan bibit kelapa sawit yang diakui oleh pemerintah. Jadi perjalanan rohani beliau sangat panjang, karena beliau boleh dibilang diawali dari seorang yang apatis terhadap agama, bahkan apatis terhadap Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Tapi itulah hidup manusia. Di saat-saat terakhir ada satu kesadaran yang muncul. Jadi beliau setelah begitu banyak orang mengajak untuk ikut di dalam satu agama tertentu, untuk ikut ke gereja, tetapi beliau ikut sekali terus nggak mau lagi pergi, sehingga pada akhirnya beliau dengan kesadaran penuh memutuskan untuk dibaptis. Jadi beliau dibaptis oleh Pendeta Felix pada 27 Agustus 2023, dan karena kondisi lemah beliau dibaptis di kamar tempat beliau dirawat. Dan satu lagi, beliau ini memang orang yang sangat keras. Satu hari sebelum beliau meninggal, beliau sebetulnya kita sudah siapkan untuk diangkut sama ambulans, tetapi beliau sangat keras hati, tidak mau ikut ambulans. Bahkan sudah dibujuk oleh Pak Pendeta Felix, dibujuk juga oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Eka, tetap tidak mau. Punya suara yang cukup kuat sehingga kita tidak berani untuk bawa ke rumah sakit. Dan memang pesan beliau juga bahwa beliau di akhir hidupnya tidak mau diinfus, tidak mau dikasih alat bantu untuk makan. Jadi beliau ingin menyelesaikan perjalanannya di dalam dunia ini secara alamiah. Jadi demikianlah sekilas mengenai almarhum. Dan kalau ada yang kurang dari apa yang kami sudah lakukan di sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya sebagai Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Pekanbaru merasa sangat kehilangan akan kepergian orang tua terkasih. Mengapa saya dan keluarga datang ke Pekanbaru tahun 2020 tanggal 10 Januari
baru 3 tahun kami di tempat ini. Dan Ibu Lydia, istri dari Pak Tatang, orang yang sangat memperhatikan keberadaan kami di kota Pekanbaru. Dari Ibu Lydia lah saya kenal dengan Pak Tatang. Nah, mengapa saya membaptis beliau? Pertama, memang keputusan dari Pak Tatang sendiri melalui Pak Henry, menantu beliau sampaikan. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Robert, sebelumnya berapa puluh tahun lalu ada satu nama yang sudah sering disebut oleh Pak Robert juga, yaitu Pak Sugi, sering menceritakan Injil. Ibu Lydia juga sudah beberapa kali mengajak memberitakan Injil juga. Anak-anak juga saya percaya demikian. Saya secara pribadi menceritakan Injil kepada beliau, dan beliau merespon, membuka hati menerima pada tanggal 16 Juli 2023. Selesai ibadah, saya hari Minggu itu saya pergi ke rumah berkunjung, cerita tentang Yesus, keselamatan, dan saya ajak dia, Pak Tatang, mau enggak terima Tuhan Yesus? Dia bilang mau. Mau enggak Pak Tatang berdoa bersama dengan saya untuk terima Tuhan Yesus? Saya akan berdoa terlebih dahulu, kemudian Pak Tatang mengikuti kata-kata saya dengan bersuara untuk menyatakan pengakuan Bapak, dan beliau katakan mau. Makanya Bapak Saudara, tanggal 27 Agustus ketika Pak Henry bilang Pak Tatang mau dibaptis, saya dengan sukacita datang. Jadi orang yang bisa dibaptis hanya orang yang sudah menyatakan secara pribadi percaya Yesus. Maka dengan sangat yakin saya mengatakan sebagaimana janji Tuhan, almarhum Pak Tatang, orang yang dikasihi, telah bersama dengan Bapa di surga. Itu janjinya. Bukan karena terpaksa, bukan karena sudah sakit, bukan. Dan ini bukan kebanggaan saya. Saya sangat salut, hormat dengan para hamba-hamba Tuhan, kenalan-kenalan yang sudah berusaha mendoakan untuk memberitakan Injil. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Dengarkanlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.